7 rumah di kawasan padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kita harus sama perasaannya kalau ada yang berbeda. Presiden Jokowi mengancam bubarkan lembaga dan kabinet jika tidak ada progres penanganan corona. 75 triliun. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi melengkapi informasi untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga punya berita menarik lainnya. Seperti polisi masih memeriksa 11 warga negara Nigeria, penganiaya 4 polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, 7 rumah di kawasan padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan ludes dilahap api. 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api dengan cepat menghanguskan 7 rumah dari 13 kepala keluarga yang berada di permukiman padat penduduk di Jalan Kerung-Kerung, Kelurahan Macini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu siang. Kencangnya hembusan angin dan material bangunan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah lainnya. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Di dalam ini teman perumahan yang berdekatan, memang cepat sekali reaksi apinya. Jadi alhamdulillah berusaha bagaimana semaksimal mungkin untuk memadamkan api ini. Tapi memang ya beginilah situasi masyarakat, karena masyarakat agak panik, jadi begitu banyaknya masyarakat hingga kami juga. Sementara pemirsa, imbas dari kebakaran tepat di samping Polsek Makassar ini sebanyak 27 tahanan dipindahkan. Puluhan tahanan terpaksa dipindahkan karena asap dari kebakaran mencapai sel sehingga membuat para tahanan sulit bernafas. Dan hal tersebut sebagai upaya penyelamatan pelayanan bagi tahanan. Dan hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga kebakaran karena korsleting listrik, api pun dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Karena ini juga kita mengingat listriknya mati, jadi karena listrik mati dan operasional polsek juga sementara akan terganggu. Tapi khusus untuk tahanan nanti akan kita titipkan di rumah tahanan di polsek-polsek terdekat. Ya, karena untuk di Polres masih penuh, jadi kita titipkan di polsek-polsek tetangga saja. Dan tahanan juga begitu banyak, hanya sekitar 27 mungkin setiap. Ya, pemirsa, masih dari peristiwa dan lokasi yang sama, di mana diduga karena petugas pemadam terlambat tiba di lokasi kebakaran, seorang petugas diamuk sekelompok warga yang kesal. Seorang petugas pemadam kebakaran Kota Makassar mengalami luka di bagian pelipis dan dilarikan ke puskesmas terdekat. Salah satu petugas ini menjadi korban amukan warga saat akan bertugas memadamkan kobaran api yang melahap 7 rumah di Jalan Kerung-Kerung, Makassar pada Minggu siang. Diduga sejumlah warga mengamuk karena kesal petugas pemadam terlambat datang ke lokasi. Alhasil, seorang pelaku diamankan polisi diduga sebagai provokator dalam penyerangan petugas damkar. Jumlah polisi juga dikerahkan di lokasi kebakaran untuk berjaga-jaga agar tidak terjadi hal serupa. Senin tadi kebetulan anggota kami lagi menyiram, terus diserang dari belakang sama sekelompok orang, kita tidak tahu orang dari mana. Sementara diproses sama pihak berwajib, sudah ada 1 orang diamankan. Ya, pemirsa, polisi masih memeriksa 11 warga negara Nigeria, pelaku penganiaya 4 polisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka ditangkap usai mengkeroyok 4 polisi di Cengkareng, Jakarta Barat Sabtu lalu. Sebelas warga negara asing asal Nigeria masih diperiksa secara intensif di Polda Metro Jaya usai ditangkap setelah menyerang dan mengeroyok 4 anggota polisi di parkiran apartemen Green Parkview, Cengkareng, Jakarta Barat. Penganiayaan terhadap sejumlah petugas ini diduga akibat kesalahpahaman. Para pelaku mengaku mendapat informasi ada pihak imigrasi yang hendak merazia.
Padahal para korban penganiayaan adalah anggota cybercrime Polda Metro Jaya yang tengah menyelidiki kasus penipuan online. Sementara untuk yang luka memang masih dalam kami tahap laporan ya, kami belum temukan untuk yang luka-luka. Namun nanti kalau memang ada kami akan laporkan perkembangannya kembali. Ada berapa korban dan yang dikeroyok oleh pelaku? Kurang lebih ada 3-4 orang. Dari anggota polisi? Ya, sebagian dari. Sementara itu, pemirsa, kantor Mapolres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan diserang warga. Pelaku tewas tertembak sedangkan seorang polisi mengalami luka tusuk di bagian tangan. Pelaku Indra Oktami dengan sengaja menyerang menggunakan mobil dan menabrak pagar Mapolres Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan pada Sabtu dini hari. Pelaku kemudian menyerang petugas yang sedang piket di pos jaga dengan benda tajam. Akibatnya, Aibda M. Nur mengalami luka tusuk di bagian tangan. Sedangkan pelaku tewas tertembak. Pelaku merupakan residivis kasus penganiayaan yang pernah ditangkap Polres Ogan Komering Ilir. Kasus penyerangan masih dalam penyelidikan. Sejauh ini belum ada bukti soal keterkaitan pelaku dengan jaringan teroris. Terdengar suara gerbang ditumbur. Nah, setelah gerbang ditumbur, saya lihat, kemudian saya bunyikan alarm. Kita bunyikan alarm, tidak lama kemudian tersangka itu datang menjaga di belakang. Nah, belakang, saya kira itu rekan kerja saya. Ternyata dia membawa senjata tajam, bukan rekan kerja saya, langsung tanpa basa-basi langsung. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. 2 siswi kelas 4 sekolah dasar negeri di Grobogan ditemukan tewas tenggelam di Sungai Serang. Kedua korban masih satu saudara itu diduga terseret arus saat tengah bermain di sungai. Jasad Aprilia, warga desa Lajer, Kecamatan Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah, akhirnya ditemukan oleh warga yang mencari keberadaan korban sejak Sabtu lalu. Besar beserta warga sebelumnya menemukan jasad Alia Arfi Putri yang tidak jauh dari penemuan kedua korban. Aprilia dan Alia merupakan bocah yang menjadi korban tenggelam di Sungai Serang ketika mereka tengah asik bermain air di sungai. Selain kedua korban, ada 3 teman korban lainnya yang juga ikut mandi, namun mereka selamat. Ketiga korban selamat kemudian berlari meminta tolong warga setelah melihat kedua temannya tenggelam. Dari hasil visum tim kesehatan puskesmas tempat, tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan. Korban murni tewas akibat tenggelam.